Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di IMPA Online hari ini, Minggu tanggal 31 Januari 2021. Adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa. Ya, Kak Amanda harap semoga adik-adik hari ini dalam keadaan yang sehat-sehat selalu ya. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita masuk ke ibadah IMPA Online kita hari ini, kita mau nyanyikan satu buah lagu dulu sambil bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu dengan menggunakan gerakan ya. Adik-adik semuanya sudah berdiri? Oke, kita mau nyanyi lagu tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Siap adik-adik? Siap. Yuk, kita mulai ya nyanyinya. 1, 2, 3. Put your hands together. All right. Everybody now. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Everybody now. Sekali lagi ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan bersama-sama. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan memulai IMPA Online kita ya. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita bersaat teduh ya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mulai IMPA Online kita. Untuk lagu yang pertama, coba adik-adik udah siapin belum Kidung Ceria? Udah siapin Alkitabnya juga? Nah, yuk kita bangkit berdiri, masih bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 25. Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Kidung Ceria 25. Dibuka ya.
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan menyanyi dan menari. Sekarang kita mau masuk ke doa pembukaan ya. Sebelumnya kita sama-sama nyanyi. Lipatlah tangan, tutup mata. Siap? Yuk. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami sudah boleh mengikuti IMPA online kembali walau masih dari rumah. Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat mengikuti IMPA online ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita ke cerita, sebelum kita masuk ke kakak-kakak yang nanti akan cerita, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Adik-adik siap? Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 73. Kidung Ceria 73, biarlah semua anak. Udah siap adik-adik? Kita nyanyi ya. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Adik-adik, kita sudah sama-sama bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Nah, kita mau sama-sama dengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakaknya, kakak-kakak di kelas TK, ada Kak Pinkan, kakak di kelas anak kecil, ada Kak Erli, dan kakak di kelas anak tangguh, ada Kak Heri. Adik-adik udah siap? Nah, sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Sebelumnya kita nyanyi Tanganku Ada Dua. Siap? Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah dapat menyanyi dan memuji nama Tuhan.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Pinkan di kelas TK, Kak Erli di kelas anak kecil, dan Kak Heri di kelas anak tangguh. Berkatilah kami supaya kami dapat memahami isi cerita yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kami. Berkati juga kakak-kakak kami supaya dapat membawakan cerita firman Tuhan dengan baik. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Kita langsung dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentu adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, Kak Heri mau mempertanyakan dua pertanyaan. Pertama, apakah adik-adik mau mengikuti Yesus? Yang kedua itu satu. Yang kedua, jika iya, bagaimana ya cara mengikuti Yesus? Kita sudah pernah duduk di kelas 3, kelas anak kecil. Sekarang kita sudah berada di kelas tanggung. Cara logika kita berpikir sudah dicerahkan Tuhan. Nah, adik-adik, bicara tentang mengikuti Yesus, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Kak Heri akan membacakannya dan kita mengikutnya. Ya. Kalau kelas tanggung sudah begitu cepat membuka Alkitabnya. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 22 bunyinya demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat terakhir 22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 10 ayat 17 sampai dengan 22. Adik-adik, hari ini kita belajar dari seorang yang sangat kaya raya. Ya, dia memiliki segala-galanya dan merasa sudah kaya
kaya raya ya, sudah pernah dengar orang kaya raya tentu. Orang kaya raya tersebut ingin sekali mendapatkan kehidupan kekal. Udah kaya, pengen lagi masuk surga. Ya. Apa itu hidup kekal? Ya, hidup kekal itu adalah hidup bersama Allah. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah. Adik-adik, orang kaya tersebut selalu melakukan 10 perintah Allah. Seperti yang kita sudah baca tadi. Karena ini dalam Markus 10 perintah Allah itu 10 hukum Taurat itu. Taurat itu ada di dalam, juga terdapat di dalam Keluaran 20. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi ke-10 perintah itu ada di ayat yang Keluaran 20, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat ke-13, ke-14, ke-15, ke-16, dan ke-17. Sekali lagi, mungkin kayak risalah, ayat 3, ayat 4, ayat 7, ayat 8, dan ayat 12. Ayat yang ke-13, ayat ke-14, 15, 16, dan 17. Keluaran 20. Seperti adik-adik ya sudah dengar, kayak sudah ucapkan tadi, itu ada 10 nomor-nomor ayat, itu 10 perintah Allah. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ia merasa bisa memperoleh kehidupan kekal dengan mengikut Yesus, tapi adik-adik, ternyata Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya tersebut bahwa ia sudah melakukan segala hal yang diperintahkan Allah, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa orang kaya itu harus apa? Menjual segala yang dimiliki dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Jadi seluruh kekayaannya disuruh jual dan suruh membagi-bagikannya kepada orang miskin, dan setelah itu suruh datang kemari dan ikutlah Yesus. Tahukah adik-adik apa yang dilakukan oleh orang kaya tersebut? Ya, orang kaya itu senang, orang kaya itu tidak bereaksi, atau dia kecewa. Kecewa artinya sesuatu yang enggak, ngapain, wah pokoknya sudah ngikutin 10 perintah Allah, aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku mengikuti hari Sabat ya, seperti yang sudah tertulis di situ, aku menghormati orang tuaku, aku tidak mencuri, dan lain sebagainya, seperti yang sudah kita dengar barusan. Adik-adik, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah kenapa orang kaya itu kecewa? Ternyata orang kaya itu kecewa karena ia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan Yesus. Hatinya hanya mengarah pada kekayaannya. Harta kekayaan dijadikan sebagai hal utama. Ia tidak bisa menjadikan Yesus sebagai yang utama.
Adik-adik, Kak Heri menyimpulkan 3 buah pokok. Adik-adik boleh mencatatnya, tapi mencatatnya jangan sekarang. Dari rekaman ini, ya, IMPA hari ini adik-adik bisa mundur balik. Ya. Pertama, hari ini kita belajar satu, mengikut Yesus bukanlah sekedar hal melakukan perintah Allah, tapi yang paling utama adalah kesiapan kita untuk selalu menjadikan Allah sebagai prioritas di dalam hidup. 2, menjadikan Allah sebagai prioritas hidup artinya apapun yang akan kita rencanakan, kita putuskan, dan akan kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ya. 3, menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup harus dimulai dari keberanian. Kita harus menyangkal diri dan mengalihkan fokus hidup pada harta sorgawi. Nah, kalau kita rata-rata anak di Kelapa Gading, anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik IMPA, rata-rata Kak Heri tahu otaknya cerdas, rata-rata cerdas. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat ya, kamu harus berani menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama di dalam hidupnya. Mengapa? Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber hidup yang mengetahui masa depan terbaik bagi adik-adik. Baik adik-adik anak kecil, baik-baik adik-adik juga anak TK, teristimewa adik-adik yang sudah di kelas tanggung. Sehingga adik-adik harus berani menentukan pilihannya untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus dibandingkan tawaran dunia lainnya. Apa? Misalnya, ketika saatnya hari Minggu harus IMPA, anak layan harus berani untuk menolak ajakan teman yang hendak mengajaknya bermain, karena ibadah harus dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan berikan, sedangkan bermain bisa dilakukan setelah ibadah. Atau ketika ada ujian mendadak di sekolah, anak layan atau adik-adik harus berani menolak ajakan teman untuk apa? Menyontek. Karena menyontek tidak pernah membuat anak layan menjadi pinter. Ingat ya adik-adik, itu membuat kalau kita sering melakukan hal-hal itu, lama-lama hal-hal itu menjadi biasa nyontek, biasa melawan orang tua. Itu bukan mengikuti Yesus. Biasa malas itu bukan mengikuti Yesus. Biasa bangun telat atau biasa dibangunkan orang tua untuk belajar Zoom, untuk belajar di sekolah. Sekarang saat-saat ini rata-rata belajar di sekolah itu dari rumah melalui Zoom. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Yesus artinya harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup, mengasihi Dia lebih dari segala yang kamu miliki. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
di Alkitab yang kita baca tadi itu ada harta kekayaan yang kamu miliki. Adik-adik punya harta kekayaan apa? Pertama, harta kekayaan yang berikan adik-adik itu pertama mainan kesayangan. Game. Ya. Game itu sudah merasuk adik-adik dalam pikiran adik-adik sehingga adik-adik sudah terpaku dengan game yang adik-adik konsentrasikan sehingga lupa dengan yang namanya mengikut Yesus, mengikut perintah Yesus, mengikut ajaran Yesus. Seperti yang Kak Heri tanyakan pertama kali, ada 2 pertanyaan, yaitu apa? Apakah adik-adik mau mengikut Yesus? Jika iya, bagaimana cara mengikut Yesus? Cara mengikut Yesus. Prioritaskan utama adik-adik di waktu adik-adik bangun pagi-pagi. Apa yang adik-adik harus lakukan? Mengambil HP, melihat WhatsApp, melihat mainan gamenya. Apakah itu pertama kali dilihat? Bukan. Pertama-tama harus kita membuat satu komitmen kepada Tuhan. Saya mau mengikuti Yesus dengan merubah hati pikiran saya dengan cara perbaiki. Saya mau bangun sendiri tanpa harus dibangunkan orang tua. Yang kedua, saya setelah bangun pagi-pagi, saya mengutamakan Tuhan, itu berdoa. Setelah berdoa, kita bekerja. Kita merapikan tempat yang kita tidur. Setelah itu baru kita menyiapkan diri untuk lain-lain, ya ke sekolah, mandi dan lain sebagainya. Dan satu syarat, tidak dengan berteriak dan mengeluh. Ayo, jadikan Yesus sebagai yang utama. Karena hanya Ia satu-satunya sumber kehidupan dan penolong dalam hidupmu. Sampai di sini cerita kita. Tuhan Yesus mengubah hati dan pikiran adik-adik dan menanamkan suatu komitmen. Saya mau mengikut Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Pinkan di anak TK, anak kecil oleh Kak Heri, dan Kak Heri di anak tangguh. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, persembahan adik-adik bisa adik-adik kumpulkan kepada papa mamahnya ya, supaya nanti papa mamahnya bisa memberikan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Kelapa Gading setiap hari Rabu sampai Jumat, atau dapat ditransfer ke nomor berikut ini. Nah, sekarang sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan satu lagu dulu. Kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita dari Kidung Ceria 140. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Dan
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini. Kiranya persembahan ini berguna bagi pelayanan gereja. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pernyataan-Mu. Tuhan, terima kasih Kau sudah memberi kami kepintaran dengan belajar online ini, Tuhan. Tuhan, kasihilah kami kekuatan dan juga jauhkan virus corona dari dunia ini, Tuhan. Berkati juga orang tua kami, Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, Tuhan. Dan kasihlah mereka kesehatan, Tuhan. Tuhan, sembuhkan teman-teman kami yang sakit, Tuhan. Kiranya Kau ingin menyembuhkan mereka. Terima kasih, Tuhan. Tuhan Yesus, Joel mau berdoa untuk gereja, bangsa, dan negara. Berkati seluruh gereja-gereja yang ada, khususnya gereja GPIB Kelapa Gading. Jadikan kami gereja pembawa damai sejahtera untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta Simon Hans Raprap. Jauhkanlah kami semua dari sakit penyakit, khususnya pandemi COVID-19. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi supaya sehat selalu dan bijaksana. Jauhkan bangsa kami dari segala macam kerusuhan, sehingga bangsa kami aman dan damai. Inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah dapat menyampaikan doa dan harapan kami melalui doa syafaat ini. Tuhan Yesus, Tuhan tahu apa yang kami harapkan, Tuhan tahu apa yang saat ini kami butuhkan. Tuhan Yesus, Engkau tahu saat ini sedang ada penyakit COVID-19 Tuhan di negeri kami. Berkati kami supaya kami dapat terhindar dari segala sakit penyakit dan Tuhan dapat menyembuhkan setiap orang-orang yang sedang dalam masa penyembuhan dari COVID-19. Tuhan memberi penghiburan kepada teman-teman kami, kepada semua orang yang sedang dalam isolasi mandiri karena COVID-19. Tuhan berkati juga kami dalam masa muda kami, dalam persekolahan kami, walaupun masih melalui online. Tuhan selalu berkati kami supaya kami dapat mengikuti setiap pengajaran dengan baik, setiap apa yang guru kami ajarkan dengan baik. Berkati juga orang tua kami yang selalu dengan setia dan sabar menjaga kami, dengan setia mau menuntun kami untuk selalu menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurnakan ini akan kami doakan bersama-sama dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan selesai IMPA online-nya. Adik-adik harus selalu ingat ya, sama seperti yang kakak-kakak tadi sudah cerita, kalau adik-adik harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Adik-adik harus mengandalkan Tuhan menjadi yang pertama. Dan adik-adik juga harus mau menolong
bersama adik-adik. Nah, sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku, ayat 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sekarang kita akan selesai info online kita. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah dapat mengikuti IMPA online kami dari awal sampai dengan akhirnya dengan baik. Tuhan, berkati kami supaya kami selalu menjadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup kami, dan kami juga mau menolong sama kami dalam segala keadaan apapun. Tuhan, bentar lagi kami akan selesai info online kami. Berkatilah kami selalu dalam setiap langkah kami, berikan kami selalu kesehatan yang kuat dan sempurna. Berkati kami juga ketika besok hari kami akan memulai sekolah online kami. Berkati supaya kami dapat mengikuti setiap proses belajar mengajar dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan selesai. Berkati kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Perkenalkan, saya Setiawati, selaku Koordinator Lokasi Sekolah Kristen IPK Sunter 1. Bersyukur pada kesempatan yang indah ini saya dapat memperkenalkan sekolah kami kepada Bapak Ibu. Sekolah Kristen IPK Sunter 1 yang merupakan salah satu sekolah terbaik yang kini memiliki 13 sekolah tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Palembang, Balikpapan, dan Makassar. Sekolah kami sendiri berlokasi di Jalan Agung Permai 15 Blok C, Sunter Agung.
Kami memiliki tenaga pendidik yang sudah berpengalaman dan terus mau belajar mengembangkan diri sehingga selalu dapat memberikan yang terbaik kepada para murid. Kami juga memiliki tenaga kependidikan yaitu para staf yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar antara para murid dan guru serta kerjasama yang baik antara orang tua murid dan sekolah. Visi sekolah kami menjadi lembaga pendidikan Kristen unggulan yang menyatakan Kristus sebagai sumber hikmat dan pengetahuan, serta misi mendidik siswa secara utuh berlandaskan nilai Kristiani. Dari visi misi ini, para murid mendapat pendidikan secara holistik, bukan saja cakap secara ilmu, tetapi juga ditanamkan fondasi yang kuat dalam pengenalan akan Tuhan dan berkarakter sesuai nilai-nilai Kristiani. Di masa pandemi ini pun, kami telah menyiapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi tanpa mengurangi kualitas dari kurikulum kami yang holistik. Mari saya mengajak Bapak Ibu yang masih mencari dan mempertimbangkan sekolah berkualitas untuk putra-putri Bapak Ibu untuk menghubungi kami. Kami siap melayani. Selanjutnya, kita akan saksikan video berisi proses pembelajaran di sekolah kami sebelum dan selama masa pandemi, serta informasi lengkap untuk menghubungi kami. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Di sini ku dibentuk jadi pribadi beriman dan berkarakter sesuai firman Tuhan. Di sini ku dididik menjadi orang yang tangguh berprestasi untuk menjadi terang. IPK membimbingku menjadi penerus bangsa. IPK mengajarku bersama Tuhan hadapi masa depan.